Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Fani. Hei, selamat siang Bu Dwi sebelumnya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi nih Bu Dwi. Gimana nih kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Semangat terus. Semangat ini ya Bu ya. Ya Ini Pak. kalau sesuai yang kita kemarin bicarakan, hari ini jadwalnya supervisi nih Bu. Iya Pak. Cuma ini katanya ada supervisi yang berbeda ini Bu. Supervisi seperti apa ini Bu? Nih hari ini kita bagaimana ini? Iya, saya akan melakukan supervisi coaching kepada Pak Marijo. Kemarin sudah janjian, hari ini nanti siang akan bertemu untuk melakukan percakapan. Begitu Pak. Wah, nih asik nih. Ini pastinya pengalaman baru juga nih ya. Jadi ada supervisi tetapi untuk mengamati coaching nih ya. Nah, ini kan kita juga kemarin sempat ngobrol bahwa coaching itu kan ada beberapa kompetensi ya. Nah, ini kompetensi apa saja ini yang ingin Bu Dwi kembangkan ini ya di coaching ini? Iya Pak. Saya itu sebetulnya dua hal yang ingin saya tingkatkan Pak. Tetapi hal yang pertama yang membuat itu kan nomor satu itu saya mendengar aktif. Mendengar aktif saya itu kurang banget. Ya, saya merasa kadang itu kurang fokus sehingga saya tidak bisa mengejar pertanyaan yang berbobot kemudian begitu Pak. Jadi nomor satu dan nomor dua kalau kita urutkan itu kan ada mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, baru yang ketiga kan memberdayakan coach Pak. Tapi saya urutkannya itu dari satu dan dua. Penyebab dua itu karena satunya saya lemah Pak. Oke, menarik lah. Tapi selama ini apakah Bu Dwi juga sudah apa ya istilahnya melatih kaitannya dengan mendengarkan aktif dan kemudian tadi pertanyaan yang berbobot? Apa yang sudah Ibu lakukan? Yang saya lakukan sementara saya harus lebih fokus Pak, menghindari hal-hal yang memecah konsentrasi saya saja Pak. Mungkin di tempat kerja saya yang mengganggu HP atau apa itu agak saya singkirkan dulu sementara. Upaya saya seperti itu Pak Fani. Nah, terus untuk menggali itu Bu, apa yang sudah dilakukan Bu Dwi menggali biar saya bisa menguasai kompetensi itu ini sebelum kita masuk ke supervisinya gitu ya Bu ya? Ya. Ini kita juga pengen tahu nih persiapannya seperti apa. Saya untuk meningkatkan mendengarkan aktif, saya akan lebih banyak diam mendengar, kemudian mencatat dulu Pak Fani, mencatat, kemudian saya harus menghindari untuk tidak memberi asumsi atau tidak netral lah gitu Pak. Jadi nanti yang disampaikan coach saya akan dengarkan dulu dengan pelan, kemudian saya akan netral mengarahkan ke pertanyaan selanjutnya, artinya pertanyaan yang lebih berbobot begitu untuk mendapatkan data yang lebih akurat begitu Pak Fan. Oke, baik. Ini artinya sudah ada persiapan ke sana ya. Jadi iya, pertama tadi kalau saya coba sedikit menyimpulkan, tadi Bu Dwi ingin coba mengembangkan tadi ya kemampuan dalam mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam kegiatan coaching. Nah, ini nanti poin ini nanti coba yang akan saya amati nih ya Bu ya untuk proses coaching yang akan berlangsung Ibu bersama dengan Pak Marijo nanti. Nah, berarti sekarang kalau kita lihat nih posisinya Bu Dwi nih untuk sekarang ini bagaimana Bu dalam proses coaching ya utamanya ya. Sudah pada rentang berapa nih kalau saya rentang dari 0 sampai 10 nih Bu? Kalau yang mendengarkan aktif itu saya menilai itu 6 Pak, karena kemarin mungkin saya banyak yang kurang konsentrasi. Pada saat saya konsentrasi saya itu mudah untuk menangkap, untuk membuat pertanyaan berbobot. Untuk pertanyaan berbobot mungkin saya bisa 7 mungkin Pak, tapi saya punya target juga sih Pak nanti ke depan setelah kegiatan ini. Oke, berarti ini artinya pemetaan Ibu awal ini adalah di posisi 6 untuk mendengarkan, kemudian 7-nya untuk pertanyaan yang berbobot. Nah, ini tadi kan tapi saya lihat Bu Dwi juga sudah mempersiapkan tadi ya belajar dan seterusnya. Nah, coba kita lihat nih nanti pas supervisi nih kira-kira mau dikembangkan jadi berapa ini Bu? Saya ingin naik 1 poin dulu Pak Fani. Oke, nggak naik lagi nih Bu. Kayaknya saya yakin udah sangat siap ini Bu.
Saya harusnya top up 8 lah inilah. Ini kira-kira gimana? Gitu, Jadi nggak ini, Bu? Ya insya Allah Pak. Ya. Oke, boleh ya. Kita akan mencoba nanti poin naik 2 berarti ya Pak ya. Oke, ya lah. Ini persiapannya juga sudah sangat matang. Ini nanti kita coba lihat ya sambil jalan seperti apa. Baik, seperti itu mungkin percakapan prasupervisi kita. Nanti saya coba akan mengamati jalannya supervisi yang dilakukan oleh Bu Dwi. Mudah-mudahan apa yang sudah dipersiapkan Bu Dwi bisa dilaksanakan dengan luar biasa. Begitu, Bu Dwi, monggo silakan. Ya, terima kasih Pak Mani. Saya minta keterangan Pak Marijo dulu. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum Pak Marijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dwi. Terima kasih Pak Marijo sudah menunggu saya untuk melakukan kegiatan yang santai ringan ngobrol tentang seputar pekerjaan kita ya Pak Marijo ya. Iya Bu, saya harapkan ini ya tidak formal banget supaya saya bisa tidak grogi, tidak takut dan menyampaikan banyak hal yang mungkin saya curhat lah Bu. Gimana? Baik, kira-kira apa Pak Marijo yang menarik nih untuk kita perbincangkan hari ini? Gini Bu. Saya itu punya pengalaman menarik ini Bu di kelas ini terkait dengan siswa saya. Jadi ada satu siswa saya itu menurut hasil belajar akademis itu bagus Ibu. Kalau ulangan-ulangan itu pasti nilainya baik. Tugas-tugas itu juga diselesaikan dengan baik. Tapi kan untuk kompetensi peserta didik era sekarang itu kan kita membangun kolaborasi, interaksi dengan yang lain, dan kerjasama itu kan juga bagian penting dalam kita memberikan bekal kepada peserta didik. Itu yang ini tentunya ingin sekali mengatasi masalah tersebut gitu. Oke. Artinya Pak Marijo saat ini pengen membantu anak yang secara kompetensi sosialnya ya Pak ya, itu berkaitan khusus spesifik hanya pada kerjasama dengan temannya begitu Pak? Ya, saya kira kerjasama nilai kolaborasi itu kan dalam rangka mewujudkan kualitas pembelajaran, jadi kualitas pembelajarannya. Jadi begitu. Alasannya apa Pak kira-kira? Satu anak ini menurut pandangan Pak Marijo saat ini, kenapa sih kok satu anak ini melakukan itu? Kalau menurut saya ya mungkin selama ini dibiarkan anak tersebut dia mengerjakan sesuatu itu menyendiri gitu, kemudian tidak suka atau memang tidak suka atau belum dibiasakan berinteraksi dengan yang lain atau kurang mendapatkan itu bimbingan secara membangun emosional sosialnya gitu. Menurut pandangan saya sih begitu Bu kira-kira. Oke. Idealnya Pak, idealnya di sekolah kan ini tadi Pak Marijo menyampaikan ada pembiaran kurang terbimbing. Idealnya? Iya, kalau gambaran ideal menurut saya ya siswa itu harus memiliki dalam sisi hubungan sosialnya itu juga baik, akademisnya juga baik. Kalau akademisnya tadi sudah tercapai, tapi kalau yang sosialnya idealnya untuk apalagi anak-anak usia SD itu harusnya suka bermain dengan yang lain, suka berinteraksi, kemudian melakukan sesuatu itu harus kita mulai biasakan untuk itu membangun kolaborasi gitu. Baik Pak Marijo, kata kita mulai biasakan. Kita itu siapa ya Pak Marijo? Apakah siswanya atau Bapak Ibu guru? Iya, menurut saya ya saya
harus menyiapkan pembelajaran yang mengakomodir atau membiasakan membangun interaksi sosial, itu tentunya saya itu juga melibatkan anak tersebut tadi yang saya katakan satu yang mengalami kira misalnya tadi karena melibatkan teman-teman yang lain, maka semuanya yang di kelas atau peserta didik satu kelas itu nanti secara bersama-sama merasakan. Baik Pak Marijo, saya tertarik nih Pak Marijo. Pak Marijo kan saya ingin membantu secara berkolaborasi dengan siswa ya Pak ya. Iya itu. Nah, upaya Pak Marijo itu apakah hanya mengajak saja ke anak-anak atau ada bagaimana kegiatan yang lain begitu Pak Marijo? Nah itu Bu, saya itu kok pengen begini Bu, sudah bukan pengen ya, sudah merencanakan ini kira-kira merencanakan pembelajaran itu yang secara berkelompok, kemudian ada permainan-permainan yang itu saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian memberi proyek-proyek ya. Proyek itu nanti dikerjakan secara bersama-sama, sehingga harapan saya ini nanti anak tersebut akan terbiasa berkolaborasi dengan yang lain, akan mengerjakan tugas secara bersama-sama berkelompok, sehingga lama-lama ya kualitas baik ada anak yang tadi itu. Siap. Saya tertarik juga nih Pak Marijo, artinya akan mengembangkan strategi pembelajarannya atau iya, saya kira metodenya gitu. Atau medianya juga kelihatannya ya Pak Marijo ya. Oh iya itu saling terkait itu nanti tentu iya. Ada media, ada alat yang untuk mendukung itu tadi. Oke. Di antara media sama strategi kira-kira Pak Marijo lebih dominan mana dulu nih Pak yang sekiranya mampu membantu anak tersebut? Ya menurut saya ya diterapkan strategi. Kalau media itu kan nanti bisa fleksibel ya, nanti bisa sebagai alat saja. Tetapi menurut saya strategi bagaimana saya membangun pembelajaran yang kolaboratif, saya kira ini lebih penting menurut saya. Kira-kira begitu. Oke, kalau saya boleh tangkap ya Pak Marijo akan lebih pada strategi kolaboratif. Sekarang anak tadi kan Pak Marijo menyampaikan siswanya itu usia berapa ya Pak Marijo? Sekarang kelas 4, jadi kelas 4 ini kan menurut saya masih berpotensi misalnya nanti kelas 5-6 itu pembelajarannya begitu terus, saya kira nanti akan bisa merubah karakter sifat anak tersebut itu. Oke, kalau lebih spesifik strateginya kira-kira bisa salah satu misalkan atau role model atau bagaimana Pak atau kelompok bagaimana yang menggambarkan kolaborasi Pak di kelas Pak? Ya, misalnya itu dengan tongkat berjalan gitu ya. Tongkat berjalan atau fisik berantai itu saya kira banyak itu strategi tersebut yang nanti akan saya gunakan. Di situ kan nanti gambarannya dia kan mau tidak mau kan harus berinteraksi dengan orang lain ya, misalnya dia harus menyampaikan pesan kepada orang lain itu kalau terus dibiasakan terus dilakukan, saya kira kok bisa merubah itu karakter yang suka menyendiri atau dia enjoy sendiri tadi. Kelihatannya keren ya Pak ya. Yang terakhir ya Pak ya, mau tidak mau kan menggugah anak untuk berkolaborasi dengan teman yang lain. Nanti lama-kelamaan akan menjadi terbiasa begitu ya Pak Marijo ya. Ya, saya harap demikian. Seperti itu ya Pak Marijo. Kira-kira Pak Marijo butuh berapa lama Pak Marijo akan menerapkan itu dan mungkin kapan mulai dilakukan dan berapa lama jenjangnya itu akan strategi? Ini pekan depan itu sudah saya jadwalkan, saya rencanakan, saya terapkan itu strategi tersebut Bu, pekan depan, karena memang pas itu dengan tema pembelajaran ini
itu gotong royong temanya. Jadi nanti saya kira itu kok pas pekan depan akan saya lakukan itu. Mungkin berapa lamanya Pak untuk strategi itu diputar, dilakukan terus? Saya kira bisa, saya ketahui perubahannya mungkin ya ini diawali dari 1 bulan dahulu, kita bisa bagaimana perubahan perilaku anak tersebut itu. Tentunya kalau nanti berjalan efektif ya mungkin akan tidak hanya saya terapkan di kelas ini saja ya, mungkin saya juga akan ke kelas-kelas yang lain itu. Baik Pak Marijo, kalau melihat kondisi sekarang nih, kalau boleh menilai skala 1 sampai 10 kondisi sekarang anak yang dinyatakan tidak bisa berkolaborasi itu posisi berapa Pak? Ya, kalau terkait dengan kolaborasi dia itu sangat parah, mungkin 5 mungkin ya. 5 ya, begitu yang benar-benar saya harus segera itu. Oke. Setelah strategi yang dipilih Pak Marijo tadi akan diterapkan, kira-kira akhirnya nanti dalam 1 bulan tadi yang disampaikan target Pak Marijo, dia akan mencapai poin berapa kira-kira Pak? Ya kalau 1 bulan ya mungkin 8 lah ya. 8 itu menurut saya sudah bagus, signifikan. Kalau itu tercapai itu cukup baik menurut saya. Baik. Terima kasih ya Pak Marijo. Berarti dalam percakapan kita hari ini Pak Marijo menangkap apa Pak? Iya, jadi saya bisa mengutarakan dengan Budwi itu, saya semakin termotivasi. Begini, saya akan mengatasi yang siswa kesulitan dalam interaksi atau berkolaborasi itu dengan menerapkan strategi-strategi dengan permainan-permainan ya, dengan atau tadi media juga bisa ya. Itu saya lebih kuat lagi ingin menerapkan itu. Baik, terima kasih Pak Marijo. Jadi pertemuan kita hari ini bisa saya simpulkan permasalahan yang dihadapi Pak Marijo berkaitan dengan siswa yang tidak bisa bekerja sama sudah mendapatkan pemecahan masalahnya ya Pak ya? Ya, alhamdulillah saya kok percaya diri nih, yakin ya nanti saya akan menerapkan itu. Baik. Dan mengatasi masalah utamanya. Ya, karena Pak Marijo sudah bisa menganalisa anak, kemudian mencari berbagai alternatif yang sesuai dengan karakteristik anaknya dan mungkin kelasnya. Saya berharap kok target itu bisa terlaksana ya Pak Marijo ya. Amin. Terima kasih Bu motivasinya. Baik, saya tunggu mungkin sesuai yang Pak Marijo targetkan, mungkin ya kita akan bertemu 1 bulan yang akan datang, mungkin ya Pak Marijo, atau sebelumnya mungkin sudah perkembangannya luar biasa. Nanti akan ya, saya akan mendengarkan cerita Pak Marijo selanjutnya. Mungkin begitu Pak Marijo percakapan kita, karena waktu kita punya kesibukan sendiri-sendiri juga. Saya akhiri ya Pak Marijo. Terima kasih Bu. Ya, semoga percakapan ini mendapatkan manfaat yang luar biasa bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Amin. Ya, salam sehat dan bahagia selalu Pak Marijo. Sukses selalu juga Bu Dwi. Baik Bu Dwi, luar biasa sekali ini tadi saya menyaksikan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Dwi kepada Pak Marijo. Saya yakin ini luar biasa sekali nih ya. Coba kita saya pengen dengar langsung nih dari Bu Dwi, gimana perasaannya Bu Dwi tadi sudah melaksanakan coaching? Terima kasih Pak Fani. Perasaannya masih agak, ya sudah berusaha sih Pak ya, tapi agak kurang percaya diri di saat mendengarkan Pak. Saya masih agak konsentrasinya belum bisa fokus begitu Pak, tapi ya sudah ada peningkatan begitu Pak Fani. Jadi target naiknya 1 poin dulu saja Pak kalau menurut saya. Oke, ini coba ya, kalau menurut catatan Pak Fani bagaimana ya? Saya pengen tahu dulu kenapa, apa yang membuat penilaian Ibu seperti itu. Coba saya pengen dari sisi Ibu dulu coba. Ya Pak, karena pada saat saya tanya jawab dengan Pak Marijo tadi, sempat saya itu membayangkan dulu gitu loh Pak,
yang disampaikan saya bayangkan dulu bisa diterapkan atau tidak, terus akhirnya saya tuh terlewat oleh jawaban yang berikutnya begitu Pak Fani. Oh gitu, berarti tapi ya menurut saya sih sudah luar biasa Bu, tadi kita melihat ya jalan-jalannya dari awal sampai akhir. Oke, ini berdasarkan pengamatan saya ini ya Bu ya. Jadi izin menyampaikan bahwa ya saya apresiasi yang luar biasa sekali untuk Bu Dwi. Sudah sangat luar biasa sekali proses coachingnya dengan Pak Marijo tadi. Saya yakin ini bukan pemula, ini udah pro ini ya luar biasa. Saya lihat dari awal ya, ada alur tirtanya juga. Saya melihat itu sudah sangat runtut sekali, dari mulai tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana, dan kemudian diakhiri tadi tanggung jawab gitu ya. Jadi sudah runtut dari alurnya. Kemudian tadi ya kita coba masuk ke poin pembahasan tadi, mendengarkan aktif. Ini kalau tadi saya melihat itu sebenarnya sudah sangat baik loh. Jadi ada kontak mata dari Bu Dwi ke Pak Marijo, kemudian tidak ada kalimat-kalimat yang bersifat judgement gitu ya, atau asumsi, atau kemungkinan mengandai-andai juga tidak, karena semuanya itu memang natural yang keluar dari apa yang ditanyakan, dan kemudian Pak Marijo juga mengungkapkan. Dan tadi juga emosinya juga terjalin baik gitu ya, artinya setara, tidak ada yang merasa terhakimi gitu ya. Jadi menurut saya sih luar biasa sekali kalau dari pengamatan saya. Bahkan termasuk untuk yang memberdayakan coach pun sudah sangat baik, bahkan tadi dari Pak Marijo sudah mampu mengeluarkan tadi ya solusi-solusi yang dikeluarkan dari dalam dirinya. Nah, kalau Bu Dwi mendengar apa yang saya katakan ini nih, bagaimana pendapat Bu Dwi ini? Ya, terima kasih sih Pak. Mungkin tadi saya kesempurnaan nilai 8 mungkin iya ya, mungkin saya sudah terima Pak. Oke lah, terima kasih. Tapi tadi saya sempat blank itu kalau saat jawaban-jawaban Pak Marijo yang panjang itu saya konsentrasinya membayangkan gitu loh Pak. Jadi tapi inti makna dari jawaban Pak Marijo tidak lepas lah gitu Pak Marijo. Oke ya. Nah ini kita baru masuk ke sini nih. Jadi tadi saya juga sempat melihat ya. Jadi kalau menurut saya bukan masalah di mendengar aktifnya Bu. Kalau menurut pengamatan saya, mendengar aktifnya tadi menurut saya sudah sesuai dengan standar yang tadinya kita sepakati di awal ya. Jadi ada rubrik yang memang menurut saya sudah masuk lah ya. Tetapi pada bagian pertanyaan yang berbobotnya ini mungkin tadi ada kaitannya nih dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dwi atau yang dirasakan oleh Bu Dwi. Memang Bu Dwi sudah menemukan kata kunci dari pertanyaannya itu. Namun ini ya, ketika Bu Dwi kemudian menindaklanjutinya dengan pertanyaan lanjutannya, ini menurut saya masih kurang tajam ini Bu. Kurang tajamnya begini. Jadi mungkin bisa juga Bu Dwi sedikit merekap dari omongannya Pak Marijo, kemudian Bu Dwi lanjutkan dengan pertanyaannya. Jadi Pak Marijo pun tidak bingung nih mau jawab apa selanjutnya gitu ya, karena ada narasi di awalnya. Nah, kalau saya sih melihatnya di area situ Bu. Coba kalau menurut Bu Dwi bagaimana? Jadi ke arah ke pertanyaannya ini, pertanyaan setelahnya udah menemukan kata kunci. Iya. Kalau saya karena saya tadi agak blank di terlalu panjang jawaban tadi deh Pak, sehingga saya tidak menemukan untuk mengembangkan pertanyaan. Saya tetap seperti itu Pak Fani. Kalaupun saya pas mendengarkan saya klik, maka saya akan bisa menyampaikan pertanyaan yang lebih berbobot. Oke. Karena pertanyaan berbobot itu bersumber saat saya pendengaran saya bisa menerima makna dari yang disampaikan Pak Marijo. Oh ya, ini nanti di calling lagi nih Pak Marijo, kalau nyampein jangan panjang-panjang ya Pak Marijo ya. Iya. Saya optimis ya. Jadi kenapa? Karena sebenarnya Bu Dwi sudah dapat kata kuncinya walaupun tadi panjang lebar. Cuma dalam mengungkapkan, mengembangkan di pertanyaannya ini, saya rasa perlu dikembangkan kembali nih. Oke Bu Dwi ya, itu sedikit diskusi kita ya pasca observasi setelah saya menyaksikan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Dwi. Oke, kalau dari diskusi kita ini nih Bu Dwi, ke depan
kedepannya ini sebagai upaya apa ya, rencana pengembangan tindak lanjutnya seperti apa nih Bu Dwi untuk kedepannya Bu Dwi? Di area tadi ya, positif di pertanyaan kunci ini tadi. Iya, saya akan tetap berupaya meningkatkan pertanyaan berbobot Pak Fani, karena saya sudah bisa sedikit meningkatkan keterampilan atau kompetensi saya tentang mendengar aktif Pak Fani. Jadi besok yang akan datang saya akan lebih meningkatkan di bagian pertanyaan berbobot saja. Oke, kira-kira gimana caranya Bu? Dan kapan ini? Atau mungkin sama siapa? Mungkin kalau pertanyaan berbobot itu saya harus banyak-banyak membaca, mungkin ya Pak, literasi saya harus saya tingkatkan. Kemudian mungkin juga saya akan sering biasanya kan saya lebih diam gitu Pak, nggak mau komen gitu, jadi saya kepo gitu lah istilahnya gitu. Kalau di saat begini kan saya harus ide bertanya itu. Oke, lah ini untuk kedepannya Bu, kira-kira mau nyoba coaching lagi sama siapa ini Bu? Mungkin nanti next time dengan teman sejawat saya, sesama guru mapel mungkin Pak. Ya saya yakin tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi dengan belajar lagi, kemudian dengan mempraktekkan ke yang lainnya, saya yakin pasti akan semakin menambah pengalaman dalam coaching, karena coaching itu bukan suatu pengetahuan saja ya, tapi lebih ke arah ke keterampilan. Mudah-mudahan kedepannya Bu Dwi bisa mengembangkan lagi apa yang tadi poin-poin yang masih mungkin perlu ditingkatkan kembali. Nah, kemudian ini sebagai penutup ini ya, nanti silakan Bu Dwi bisa menuliskan poin-poin yang diperoleh dalam kegiatan proses hari ini dalam lembar refleksi yang ada. Mudah-mudahan itu semuanya bisa menjadi bekal ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Begitu Bu Dwi. Baik, terima kasih Pak Fani. Terima kasih Bu Dwi sudah melaksanakan supervisi hari ini. Alhamdulillah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.